Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah, pada minggu-minggu sebelumnya kita mempelajari tentang mengenai strategi perlawanan masyarakat Indonesia pada masa kolonial sebelum abad ke-20. Pada materi tersebut, Ananda telah mempelajari yang pertama yaitu bagaimana konsep perang, yang kedua penyebab terjadinya perang, yang ketiga yaitu jenis-jenis perang, yang keempat yaitu kebijakan pemerintah kolonial yang memicu perlawanan rakyat, yang kelima serta strategi perlawanan sebelum abad ke-20. Yang terakhir, materi sebelumnya kita mempelajari tentang perlawanan masyarakat Indonesia melawani kolonial dan beberapa monopoli perdagangan. Pada pertemuan hari ini, Ananda akan mempelajari tentang perlawanan Sultan Agung. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami perlawanan Sultan Agung terhadap Belanda. Yang kedua yaitu memahami perlawanan Sultan Agung Ageng Tirtayasa. Yang ketiga yaitu jalannya perlawanan, memahami jalannya perlawanan kedua sultan tersebut. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baiklah, Ananda semua, Ibu akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa, yaitu perlawanan Sultan Agung dan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, 1. Perlawanan Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja terbesar di kerajaan Islam Mataram yang bercita-cita ingin mempersatukan Pulau Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Untuk mewujudkan cita-citanya, Sultan Agung melakukan ekspedisi dan peperangan yang diwarisi dari ayahnya. Sultan Agung adalah salah satu raja di kerajaan Islam Mataram yang selain menjadi raja, ia juga terkenal sebagai seorang pujangga. Ia dikenal sebagai Raja Mataram yang menentang praktek perdagangan koksi dagang VOC milik Belanda yang dianggap curang dan menindas rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Mataram menghadapi tantangan besar yakni datangnya imperialis Barat yang menjadikan Indonesia sebagai arena perang salib antara Katolik Portugis Malaka dengan Protestan Belanda atau VOC di Batavia. Selanjutnya, sebab perlawanan Sultan Agung terhadap Belanda. Yang pertama, Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat. Yang kedua, Sultan Agung sempat mengajukan beberapa tawaran kepada VOC, tetapi ditolak. Yang ketiga, bagi Sultan Agung, Batavia merupakan kota yang dapat merugikan kerajaannya. Yang keempat, imperialisme Belanda dengan VOC mempunyai dua rencana kejahatan. Pihak Belanda melakukan apa yang telah diperingati oleh Sultan Agung agar tindakan yang mereka lakukan merebut bagian Pulau Jawa ingin di pemerintahannya sendiri sebagai penguasa tunggal. Permintaan Sultan Agung akan bantuan Angkatan Laut VOC dalam rangka melawan Surabaya, Banten maupun Banjarmasin ditolak oleh pihak VOC. Hubungan antara Mataram dan Makassar dipersukar oleh Batavia. Sultan Agung menganggap bahwa hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari Batavia, yaitu dengan menghancurkan kota tersebut. Pertama, perebutan kekuasaan ekonomi Islam. Kedua, berlomba-lomba untuk memperoleh hegemoni antar imperialis Barat di Nusantara. Jalannya perlawanan. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Yang pertama, perlawanan 1628. Pada tahun
1628, perlawanan ini dilakukan pada pertengahan bulan Agustus tahun 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa. Yang kedua, pada pertempuran ini Tumenggung Baureksa beserta putranya dan sekitar 200 pasukan Mataram gugur. Yang selanjutnya, Panglima pasukan yang baru bernama Tumenggung Sura-Agul dibantu oleh Tumenggung Mandurareja dan Tumenggung Upasanta. Yang selanjutnya, upaya pertama yang dilakukan Sura-Agul yaitu dengan membendung Sungai Ciliwung dengan maksud agar Batavia kekurangan air, namun mengalami kegagalan. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pasukan Mataram berikutnya adalah serangan pada bagian kedua pengepungan. Ini adalah usaha baru untuk merebut benteng Hollandia. Upaya ini juga mengalami kegagalan. Ageng Tirtayasa telah menjadi agak berat. Sultan Ageng yang sudah mulai lanjut usia tidak mudah ditundukkan. Yang kedua, perlawanan pada tahun 1629. Yang pertama, persiapan serangan kedua dilakukan dengan perhatian dipusatkan pada persoalan logistik atau beras. Persiapan beras di Tegal dan Cirebon. Serangan kedua ini dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terdiri dari artileri dan amunisi. Gelombang kedua terdiri dari pasukan infanteri. Pasukan ini dipimpin oleh Ki Adipati Juminah dan Ki Haji Purbaya dan Ki Haji Puger. Pada tanggal 4 Juli, pihak VOC mulai memusnahkan 200 kapal, 400 rumah, dan 1 gunungan padi. Beberapa minggu kemudian, gunungan padi kedua di Cirebon dimusnahkan, yang menyebabkan kelaparan bagi pasukan Mataram. Serangan kedua yang gagal ini membuat Sultan Agung putus asa. Beliau sudah memikirkan semua serangan untuk serangan selanjutnya, tetapi sebelum rencananya terwujud, Sultan Agung mangkat pada tahun 1645. Perlu Ananda diketahui, untuk menyayangi perlayaran dan perdagangan dengan orang-orang barat itu, maka orang-orang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut VOC. Perlu diketahui bahwa terbentuknya VOC tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi saja, akan tetapi juga tersimpan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan keagamaan. Orang-orang Protestan Belanda dengan VOC berusaha mengembangkan ajaran Protestantisme. Sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, tiba saatnya bagi orang-orang Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis untuk datang di Nusantara. Selain orang-orang Portugis yang berperan dalam perdagangan dan cenderung kepada arah politik monopolinya, maka orang-orang Belanda tidak mau kalah peranannya dalam usaha politik monopoli perdagangan di Indonesia. Sebenarnya, motif kedatangan orang-orang Belanda ini hampir serupa dengan motif datangnya orang-orang Portugis di Indonesia. Jika motif dagangnya orang Portugis ada 3, yakni agama, ekonomi, dan petualangan, maka kedatangan orang Belanda mempunyai 2 motif, yaitu ekonomi dan petualangan. Baiklah Ananda semua, materi selanjutnya yaitu tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan putra Sultan Abdul Ali Ahmad. Ia resmi menjadi penguasa di Kesultanan Banten setelah kakeknya meninggal dunia tahun 1621 Masehi dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam masa pemerintahnya, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal gigih dalam menentang Belanda. Strategi Sultan Ageng menghadapi Belanda. Di Banten misalnya, pada saat Banten berada di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa,
Keadaan di Banten berkembang menjadi lebih baik sehingga orang-orang Eropa datang untuk membeli rempah-rempah serta banyak di antara mereka yang mempunyai kantor dagang di Banten. Ketegangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan company memang sudah ada. Beberapa dengan putra sulung Sultan Ageng yang lebih berpihak pada company. Bagi company sendiri, Banten dianggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Sejak tahun 1680, keadaan Sultan Ageng menjadi sulit. Yang pertama, strateginya gerilya dan sabotase. Untuk menghadapi serangan-serangan terhadap Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa membuat taktik dengan melaksanakan gerilya dan sabotase sehingga membuat repot Belanda. Pada tahun 1656 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa tetap terus melakukan gerilyanya secara besar-besaran di daerah Angke. Tentara Banten juga mengadakan sabotase atau perusakan pabrik terhadap penggilingan tebu dan tanamannya. Yang kedua, menerapkan sistem perdagangan bebas. Sultan Ageng mengambil inisiatif untuk meluaskan daerah Banten dengan melancarkan politik perniagaan bebas dan mengusir Belanda dari Batavia. Belanda menganut sistem monopoli. Oleh sebab itu, Sultan Ageng Tirtayasa menerapkan sistem perdagangan bebas. Akan tetapi, meskipun keadaan bagi Sultan Ageng Tirtayasa telah menjadi agak berat, Sultan Ageng yang sudah mulai lanjut usia perlahan mulai ditundukkan. Yang ketiga, Belanda selalu mendesak Banten agar memberikan hak monopoli atas perdagangan Belanda di Banten. Jalannya perlawanan. Selama masa pemerintahannya, Sultan Ageng merasa bahwa Belanda akan menjadi musuh besar Banten. Akan tetapi, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra pertamanya bernama Sultan Abdul Qahar menjadi putra mahkota. Abdul Qahar sendiri diberi kuasa untuk mengatur semua urusan dalam negeri, sedangkan luar negeri dipegang oleh Sultan Ageng. Kepindahan Sultan Ageng ke Keraton Tirtayasa dimanfaatkan oleh Belanda untuk mendekati putra mahkota dan akhirnya putra mahkota dapat dipengaruhi. Melihat tingkah laku putranya, Sultan Ageng Tirtayasa sangat meminta Syekh Yusuf agar menyuruh Sultan Ageng Qahar menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Setelah pulang dari Mekkah, Abdul Qahar dikenal sebagai Sultan Haji. Tahun 1677 menjadi konflik antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu Sultan Haji dengan 4 syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan Persia. Yang kedua, menyingkirkan Persia, India, dan Cina karena merupakan saingan Belanda. Yang ketiga, Banten harus membayar 6.000 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Piangan segera ditarik kembali. Perjanjian tersebut diterima oleh Sultan Haji dan atas bantuan Belanda, Sultan Haji melakukan penyerangan terhadap Banten. Konflik tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak Sultan Haji. Perlawanan Sultan Ageng berakhir setelah dirinya ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Sultan Ageng yang sudah mulai lanjut usia mulai dapat ditundukkan meskipun ia harus menghadapi putranya sendiri. Perlawanan dengan company tetap berlangsung meskipun ia akhirnya tertawan oleh pihak company tadi. Pada bulan Agustus 1682, putranya sendiri yakni Sultan Haji menandatangani suatu perjanjian yang mengakhiri kekuasaan mutlak Sultan Ageng atas daerahnya.
sehingga Sultan Ageng terusir dari Banten dan sejak saat itu Banten dikuasai oleh pihak company. Sekian Ananda semua materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.